agak unik ini pertemuan ini, bincang-bincang ini, karena saya dapat 2 pembicara, yang satunya itu Bu Pipit dari Kementerian Pertanian dulu, sekarang pelaku usaha. Yang satunya lagi itu Bu Pipit dari perikanan. Jadi dua-duanya namanya Pipit. Nah, karena dua-duanya namanya Pipit, ya nanti saya panggil nanti nama aslinya aja Bu Raffi sama Bu Media gitu. Karena dua-duanya Pipit, nanti bisa bingung. Juga ya? Oh, juga, iya Ibu. Oh, lah kok bisa sama? Jadi dua-duanya Pipit itu. Jadi kemarin saya tanya itu Mbak Pipit itu, Mbak Media itu. Saya manggilnya apa ya? Media, Pipit atau Fitri gitu. Pipit aja Pak. Loh, soalnya yang satunya itu juga Pipit juga nanti. Ya udah nama asli. Saya diam, nggak cerita Bu Pipit, nggak cerita Bu Raffi. Sungguh-sungguh terjadi ya. Ini ngobrol-ngobrol Pak Singgih, kenapa jadi herbalis gitu Pak ceritanya? Padahal kan di ikan gitu. Bukan, begini. Waktu itu kan kita lagi ngobrol-ngobrol di ini ya, di WAG, di grupnya WA teman-teman alumni FTP 77 gitu. Terus di grup kita di perikanan itu kan ada berita tentang itu, tentang yang sakit. Dia atau enggak? Itu loh, kena apa? Di kena terus saya pikir gitu, ngobrol di grup sebelahnya itu tentang kembang telang. Kita udah bagi-bagi juga bibit itu, jadi udah kirim-kiriman gitu, dan ngobrol itu. Terus ada info itu, terus ayo dong ngobrol-ngobrol aja kita. Ini kan ada manfaatnya ya, kita kan butuh sesuatu untuk jaga-jaga lah gitu. Kalau ini tuh benar. Akhirnya itu. Terus loh Pak, nah, saya jadi bikin kolang kaling pakai kembang telang, jadinya warnanya ungu-ungu, unyu-unyu gitu. Mau bikin kue pakai kembang telang. Terus saya pikir, ya, yang paling banyak bisa kita bicarakan saat ini kan ya memang banyak di herbal lah. Ya mulai aja. Iya, mulai aja. Nanti sambil nunggu teman-teman yang belum sempat bergabung. Karena kemarin ada banyak juga gitu. Ada teman-teman SMA ini. Ada Yani A ini nggak tahu dari mana ini. Ngapain? Saya Astuti tapi nggak muncul Untuk semuanya. gambarnya. Kalau Indrajit ini, Didut ini kayaknya Bu Raffi. Jadi masing-masing udah dikenalkan ya. Bu Ari ini teman saya satu angkatan FTP 77. Bu Triworo, Budi Setiarini. Satiarini biasanya panggilannya Bu Rini. Ini teman FTP 77 juga. Pak Bambang Haryadi, Pak Sudarto Sumas. Pak Sudarto Sumas itu dulu bosnya Aspirasi. Ya, aku bisa. Naker lah gitu ya. Kemudian ada ini teman satu komplek ini, konsultan. Kemudian ada Bu Ekowati, ini satu kantor. Bu Dwi Suryaningrum ini juga satu kantor. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ini yang ketiga ya, kita bincang-bincang yang ketiga. Gitu. Yang pertama kita bincang-bincang tentang kembang telang, karena sempat dibicarakan kita menjadi penguat untuk melawan COVID-19. Kemudian yang kedua kita bicara tentang sirih Cina yang ternyata juga berfungsi juga untuk memperbaiki sistem imunitas. Tapi terkenalnya sebagai herbal untuk asam urat gitu. Manjur sekali katanya gitu. Yang ketiga adalah pegagan. Dan ini kalau nama latinnya sih Centella asiatica, berarti orang Asia ini. Dengar. Kalau di Indonesia macam-macam namanya, ada pegagan, ada juga yang menyebut daun kaki kuda, kanan. ada apa gaga, kalau orang ampa gaga itu orang Batak gitu. Orang Sunda itu antanan, dulang sontak. Terus kemudian ada yang nyebutnya semanggen, ada juga pagaga. Nah, kalau dilihat namanya banyak ini,
berarti setiap daerah mengenal. Berarti artinya kan memang banyak terdapat di Indonesia gitu. Dan ternyata itu manfaatnya luar biasa, banyak sekali gitu. Mulai dari obat luka sampai obat sakit hati. Bisa move on gitu ya gitu. Termasuk salah satunya itu adalah untuk lever juga gitu. Obatnya pusing-pusing, terus cocok untuk kita karena memperbaiki kognitif otak. Kalau memperbaiki kognitif otak itu berarti bisa memperbaiki daya pikir, daya ingat, Alzheimer, pikun gitu ya. Jadi cocok juga untuk kita yang tua ini. Lansia. Nah, lansia untuk lansia. Saya lansia muda. Ada lansia madya ya. Jadi kalau lansia muda itu 60 sampai 69. Nah, gitu Bapak sekalian. Dan kebetulan kita punya 2 orang yang waktu itu saya minta untuk ceritalah gitu, cerita tentang pegagan ini. Yang satu itu namanya Raffi Paramawati, ini teman kuliah. Satunya itu panggilannya gitu. Kemudian yang satunya itu Dr. Media Fitri Ismanugraha. Panggilannya Pipit juga gitu. Di kantor saya manggilnya Mbak Pipit. Halo Mbak Pipit ini. Panggilannya juga Mbak Pipit juga. Nah, karena sama-sama Pipit ya, nanti biar ngecues berdua. Saya manggil Bu Pipit ini Raffi gitu ya, Bu Raffi ya. Kemudian untuk Mbak Pipit saya manggilnya Mbak Media. Jadi untuk memudahkan ya. Kalau enggak nanti bingung kita. Mbak Pipit atau Bu Pipit gitu. Jadi Bu Raffi sama Mbak Raffi. Alah. Bu Raffi sama Mbak Media. Kan bingung kan? Jadi itu kira-kira nanti pembicaraannya. Sebagai ilustrasi, Bu Raffi ini kan sudah lama jadi menekuni ya dunia herbal gitu. Salah satu produknya itu saya pernah dapat juga, itu kulit manggis. Namanya Santon. Santon itu nama bapaknya. Tapi bukan ya ternyata. Senyawanya Santonin gitu. Dan beberapa yang lain. Kemudian Mbak Media ini dari masuk ke perikanan, dia orang perikanan, itu dia mempelajari tanaman air itu mulai dari awal gitu. Sekarang ini paling tidak ada 371 jenis tanaman air yang sudah dipelajari yang bisa untuk tanaman hias air. Nah, salah satunya itu pegagan. Jadi nanti seperti apa pegagan, karena tampaknya pegagan itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang bilang ada 5 macam, ada yang bilang 2 macam gitu ya. Ada yang katanya pegagan gunung atau pegagan darat, ada yang bilang pegagan air. Tapi duanya itu berbeda. Jadi nanti kita dengerin lah. Nama ilmiahnya sama, tapi ternyata berbeda. Saya dua-duanya udah punya. Nah, sekarang saya persilakan dulu Bu Raffi untuk cerita gitu, untuk memberikan ini, karena yang tua yang dulu lah gitu. Dan nanti dia biar menyampaikan belakangan. Silakan Bu Raffi. Oh ya, terima kasih. Ada bahan atau? Ada ya. Oke, monggo silakan. Oh ya, sebelum mulai, ini kan saya pakai ini ya, pakai Zoom-nya Bu Raffi, jadi nggak akan terputus karena Bu Raffi sudah membayar, kalau saya kan gratis. Udah sekarang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi untuk banyak yang baru datang tuh, Mbak Retno. Ini TP angkatan 69 ya, Mbak Retno ya. Lalu ada dari Indiana, ada yang datang itu Ibu Edwina. Halo Edwina. Mantap sekali Pak Singgih, ini ada dari Pak Singgih yang dibuka.
ada dari Amerika nih, dari Amerika yang lagi bergolak sekarang gara-gara ya itu ada dari Indiana ya. Selamat bergabung Bu Advina. Terus ada teman-teman lain. Ya kalau STT 77 banyak sekali ya. Jadi oke, kita akan mulai bicara mengenai pegagan. Dan ini udah seri ketiga ya. Yang pertama kita bicara kembang telang untuk imunitas, untuk anti corona 19. Lalu yang kedua sirih bumi itu untuk macam-macam, terutama untuk sakit kepala kadang ada analgetika. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai pegagan. Kalaupun bicara itu saya mendahului aja, nanti kita ngobrol bareng tentang itu. Oke, kita lihat sekarang mengenai pegagan ya. Jadi bagaimana khasiatnya. Oh, nanti dulu nih banyak yang mau masuk nih, gimana nih? Tolong nih. Diterima aja, dibiarkan masuk. Bentar ya. Ini ada 4 yang mau masuk. Nunu Adiarni, Bu Indra Stuti, Lucy. Ya. Oh, baik. Jadi pegagan ini memang sesuatu yang unik ya. Kita akan bicara mengenai tadi Bu Rini bilang gulma ya, mengenai tanaman-tanaman yang tumbuh liar, ya tidak terlalu diperhatikan gitu, tetapi ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, aku bingung sekarang mau lanjut gimana? Oke. Jadi tanaman liar yang ada di mana saja ya, bisa di tengah-tengah perkebunan ya ada sebagai gulma, di ladang, di tepi-tepi jalan, di hutan, di daerah berair atau lembab, di pematang sawah, pokoknya kita bisa menemukan pegagan itu di mana saja sebetulnya. Ya. Tapi pegagan yang dibudidayakan itu jarang, ya jarang. Jadi kalau kita butuh banyak, susah. Kalau kita misalnya butuhnya sudah ton, itu susah. Tapi kalau kita nggak butuh, itu dia ada di mana-mana. Tanaman ini berasal dari daerah Asia tropik, tersebar sampai ke Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah sesuatu yang banyak kita lihat ya. Terus namanya juga macam-macam. Nama nasionalnya kita sebut pegagan, ya dengan nama latinnya Centella asiatica. Tapi dia juga disebut sebagai antanan. Kadang-kadang disebut sebagai antan-antan. Daun kaki kuda, dan sebagainya. Banyak sekali nama-nama untuk dia. Ada nama kori-kori, ada nama antan-antan, ada yang menyebut gagagan. Setiap lokal punya nama sendiri. Nah, ini kandungan kimianya sudah diteliti oleh banyak orang dan kandungannya banyak sekali. Salah satu yang penting ya, itu namanya asiatikosid atau asiatikosida. Ya. Dan senyawa ini sudah diketahui golongan glikosida triterpenoid yang bisa punya khasiat menyembuhkan sakit lepra atau kusta, gitu ya. Itu salah satu nilai plus dari pegagan. Lalu kandungan kimia lainnya macam-macam, ya. Ini nama-nama yang sudah di approve ada di dalam pegagan, madekasosid, brahmosid, brahminosid, karotenoid dan sebagainya. Ya. Lalu ada garam-garam mineral, baik itu garamnya kalium, garamnya natrium, magnesium, kalsium. Juga ada zat samak atau taninnya, ya biasa di tanaman ada taninnya. Ini beberapa khasiat, ya khasiat. Kalau namanya khasiat itu masih sangat apa ya, dasarnya itu hanya empirik, hanya orang mengatakan gitu ya. Jadi belum digunakan atau belum diteliti secara mendalam, gitu ya.
Nah, pegagan sendiri itu rasanya agak manis ya. Lalu ini khasiatnya. Udah? Sudah keluar ya? Nah, ini jenis pegagan. Tadi saya cari kok nggak ketemu. Ini jenis-jenis pegagan. Jadi kita bisa lihat ada bermacam-macam bentuk daun dan itu disebut sebagai aksesi. Ya, jadi kita bisa melihat ada sejauh ini ada 12 macam aksesi. Dan satu ini yang aksesi Malaysia disebut sebagai aksesi Malaysia, ini yang tumbuh di air. Jadi sebetulnya pegagan itu bukan tanaman air, tapi ada satu aksesi yang memang tumbuhnya di air. Tapi 11 yang lain itu di tanah, gitu ya. Jadi nanti Bu Media bisa jelaskan mengenai yang satu di air. Ya, jadi ini jenis pegagan. Dan hampir semuanya mempunyai khasiat yang sama. Lalu ada yang disebut pegagan merah, itu sebetulnya daunnya juga hijau, hanya batangnya itu merah. Ya, ini nggak kelihatan, tapi salah satu ini adalah mempunyai batang yang agak merah, hijau merah, dan disebut sebagai merah. Ya. Nanti kelihatan kalau misalnya itu ditepung gitu baru kelihatan. Ini tadi kandungan kimia sudah, lalu nah ini khasiatnya ya. Jadi khasiat pegagan tadi saya katakan bahwa khasiat itu berdasarkan empirik saja. Orang mengatakan ini mendinginkan ya, hampir sama dengan daun-daunan lain ya, bisa mendinginkan tubuh kita, lalu membersihkan darah ya, melancarkan peredaran darah, peluru kencing atau diuretik. Kita minum akan banyak buang air kecil, penurun panas, antipiretik, lalu menghentikan pendarahan, ada ke arah sana, ada penelitiannya juga. Lalu yang saya bold itu adalah meningkatkan syaraf memori, karena sebetulnya ini yang jarang ada di tanaman lain. Ya. Kalau yang lain-lain kan ada antibakterinya ada, antispasma ada, antiinflamasinya ada, tapi tanaman lain juga mungkin punya ya. Lalu hipotensif, menurunkan tensif. Kemudian insektisida, jadi dia ada sana, anti alergi. Lalu ada sifat tonik dan stimulan. Dan yang belum dituliskan di sini, ini berdasarkan dari satu penelitian itu mengatakan bahwa dia itu juga meningkatkan imunitas tubuh, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat lebih dalam mengenai syaraf memori karena itu sesuatu yang sangat istimewa dari pegagan ini. Ini penggunaan pegagan yang sudah banyak digunakan ya, meningkatkan daya ingat tadi hubungannya dengan memori tadi, meningkatkan daya ingat, kecerdasan dan konsentrasi. Untuk kita yang sudah manula, baik itu manula muda, madya dan seterusnya, itu sangat membutuhkan sebetulnya. Karena ini meningkatkan daya ingat, nanti akan kita lihat hasil penelitiannya. Membangkitkan fungsi sistem syaraf pada otak. Ini juga hubungannya dengan memori tadi. Lalu membantu penyembuhan penyakit TBC, ini juga sudah ada penelitiannya, karena dia memang mematikan bakteri tuberkulosis. Lalu menghambat produksi jaringan bekas luka yang berlebihan, saya kira ada juga ya penelitian yang mengarah ke sana. Anti lepra, ya tadi ya, sudah salah satu kandungan kimianya memang mengarah ke sana. Lalu dapat juga memberi efek menenangkan, anti cemas, dan anti stres. Itu ada pada pegagan tadi ya. Lalu memperbaiki sel-sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan kuku, rambut, dan jaringan ikat. Ya, ini sudah digunakan, tapi biasanya pegagan ini digunakan sebagai kombinasi dengan bahan lain. Lalu menghilangkan rasa nyeri pada persendian karena dia ada analgesiknya, lalu melancarkan peredaran darah, mengobati wasir, dan sebagainya. Yang sekarang masih diteliti adalah untuk imunitas. Ya. Nah, tapi kita memang harus hati-hati dalam hal pegagan ini karena ada efek sampingnya. Ya.
meski jarang terjadi, tapi efek samping tetap ada kalau kita menggunakan berlebihan atau tidak cocok. Misalnya dia menjadi sakit kepala, pusing, rasa kantuk yang berlebihan, jadi dia memang mengarahnya ke saraf otak, karena tadi sebetulnya untuk memori, tapi kalau kebetulan tidak cocok atau berlebihan, bisa mengarah ke sana. Lalu ke arah perut, itu bisa sakit perut atau merasa mual. Lalu dia memang bisa mengobati luka, ya, tetapi kalau efek sampingnya itu bisa menjadi rasa terbakar dan perih, ya, serta alergi-alergi lain. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan sebetulnya lebih untuk ternak, itu pegagan itu juga diarahkan penelitiannya itu untuk anti fertilitas. Jadi bagaimana pegagan ini diberikan kepada tikus, hama-hama tikus, serangga dan sebagainya, sehingga mereka tidak berkembang berlebihan gitu ya, karena ada. Tapi apakah itu nanti menjadi efek samping bagi manusia, ya kita tidak tahu, kalau berlebihan barangkali. Tapi karena itu memang arahnya pegagan ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah berumur, manula seperti kita. Nah, ini sekarang kita melihat beberapa hasil penelitian, ya. Pegagan ini mengandung bahan aktif, ya, macam-macam. Ini sudah diteliti oleh macam-macam dan Sukarti ini dari BPJS Jakarta. Ini menunjukkan bahwa pegagan itu memang bisa untuk sistem imun, ya, triterpenoid, steroid, saponin dan sebagainya, ya. Lalu ada 5 aksesi tadi dari pegagan yang kandungan asiatikosidnya tinggi, ya. Jadi kan ingat tadi asiatikosid itu sudah di-approve sebagai anti lepra atau anti kusta. Jadi untuk daerah-daerah yang penyakit kustanya tinggi, barangkali bisa menggunakan ini ya. Jadi 5 aksesi ini yang kandungan asiatikosidnya paling tinggi, yaitu Bengkulu, Ciwidey, Gunung Putri, Majalengka, dan sebagainya. Itu penelitian Sutarti. Lalu Sarah itu meneliti, ini dokter gigi ya, beberapa dokter gigi meneliti bagaimana pegagan terhadap Streptococcus mutans. Itu adalah bakteri yang menyebabkan karies, ya, yang merusak gigi, ya, karies dentist. Nah, ternyata memang ada aktivitas antibakterinya dari ekstrak daun pegagan. Nah, jadi ini bisa digunakan di dunia kedokteran gigi. Ya, ini hasil penelitiannya seperti itu. Lalu, nah ini penelitian dari Yusran dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa ekstrak metanol dari daun pegagan merah maupun hijau itu sama-sama mampu menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang menyebabkan TBC. Ya. Sehingga ini bisa digunakan barangkali untuk pengobatan TBC. Ya, jadi ini hasil penelitiannya seperti itu. Lalu, nah ini dilakukan terhadap para manula lansia seperti kita, ya. Kapsul pegagan dengan dosis 550 mg. Jadi betul-betul daun pegagan dikeringkan, ditepung, kemudian dikapsul 550 gram sehari, cuma 1 kali, selama 90 hari. Lalu dibandingkan dengan placebo, ya, kelompok yang tidak diperlakukan. Diteliti masa ototnya. Ternyata masa otot dari meningkatkan kekuatan genggam tangan dan tes jalan selama 40 menit 2 kali lebih besar dibandingkan kelompok placebo. Nah, sehingga ini menunjukkan potensi bahwa daun pegagan ini bagus untuk mempertahankan masa otot kita. Ya, jadi ini yang dari penelitian ini kita bisa
menindaklanjuti dengan penelitian seperti apa supaya masa otot kita kan biasa kita jadi masa ototnya mengecil karena aktivitas kita berkurang, berbeda dengan waktu masih muda gitu kan. Jadi lama-lama tangan kita juga mengecil, kaki kita mengecil sehingga nggak kuat lagi menahan tubuh. Padahal sebetulnya masa ototnya itu berkurang. Nah ternyata kapsul pegangan itu penelitiannya Pramantara dan kawan-kawan seperti itu. Lalu ekstrak daun pegagan juga mempercepat penyembuhan luka akibat kontaminasi ya. Jadi dia luka. Ini diteliti oleh Amalia dan kawan-kawan. Jadi memang dia ada penyembuhan. Nah, saya teringat daun binahong itu sangat bagus dalam menyembuhkan luka. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata ekstrak pegagan juga ada mengarah ke sana, ya, kepada luka tadi. Lalu ekstrak etanol daun pegagan dapat diformulasikan sebagai sediaan salep, ya, untuk penyembuhan luka bakar yang optimal. Jadi ini sebetulnya melanjutkan dari penelitian Amalia tadi, dilanjutkan oleh Kristia, jadi dia sudah membuat sebagai salep. Jadi kita tinggal menyalap aja kalau ada luka, ya, luka karena bakar, luka karena yang lain, itu dengan salep pegagan ini. Ternyata itu bisa memberikan aktivitas penyembuhan. Ya, ini hasil penelitiannya seperti itu. Ini saya mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sekian lama. Lalu ekstrak etanol pegagan juga berpotensi untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Ya, jadi ternyata dia bisa juga untuk imunitas ya. Jadi ekstrak etanolnya ini dilakukan oleh Sriningsih dan Wibowo. Jadi mereka melakukan penelitian itu dan hasilnya memang ini bisa meningkatkan imunitas kita. Saat ini kan kita membutuhkan sekali tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan imunitas dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif ya nantinya. Nah, ini nah ini yang terakhir nih. Ini yang menurut saya paling seksi ya dari pegagan ini. Artinya yang paling kita minati, nah ya ini. Jadi pegagan ini ternyata memang berpotensi menjadi ginkgo bilobanya kita, gitu ya, kalau kita mau melakukan itu. Nah ini ada satu penelitian dilakukan oleh Samsul Bahri, sebetulnya ini skripsi ya, tapi menurut saya bagus sekali, karena dia memang melihat hubungan antara pegagan dengan otak kita. Jadi dia melakukan suntikan aloksan kepada tikus putih, ya, hewan percobaan, tikus putih itu diinduksi dengan aloksan, maka terjadi nekrosis, jadi kematian sel-sel otak, gitu ya. Nah, kemudian dia memberikan pegagan sediaan, artinya dia sudah ekstrak ya, jadi ekstrak. Dia memberikan 3 macam, ada yang ekstrak, ada yang daun segar ditumbuk, ada yang rebusan daun pegagan gitu ya diberikan. Dan yang dilihat dia adalah bagaimana SOD, superoksid dismutase. Jadi kita tahu superoksid dismutase itu berkaitan dengan degenerasi tubuh kita. Jadi biasanya kalau terjadi kerusakan itu si SOD ini akan muncul karena dia berusaha untuk menahan laju kerusakan itu. Nah, kalau dia berkembang banyak, itu artinya memang mengarah kepada mau membaik, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dia lihat ini bagaimana SOD ini, dan ternyata memang pemberian ketiga macam sediaan itu, baik ekstrak maupun rebusan ataupun segar, itu sama-sama ketiga-tiganya itu mempengaruhi peningkatan kadar SOD ya dalam kepala tikus tadi. Jadi SOD-nya meningkat ya, tinggi. Sementara kadar malondialdehid ya, malondialdehid atau MDA pada otak kecil tikus putih itu menurun. Jadi MDA ini kan
akan muncul ketika sudah terjadi kerusakan gitu. Tadi ini bisa ditekan, sementara SOD-nya meningkat. Jadi dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa memang pegadaian baik dalam bentuk ekstrak maupun dalam bentuk seduhan atau dalam bentuk segar itu berpotensi untuk menjaga otak kita agar tidak terjadi nekrosis. Ya, nah itu sebabnya kenapa pegadaian ini cocok sekali untuk kita yang sudah berumur, karena dari sanalah dengan kita makan itu sesuai dengan takarannya, maka massa otot kita tetap bagus dan otak kita, terutama memori kita itu juga terjaga. Saya kira itu. Jadi Pak Singgih itu yang bisa diberikan sebagai sebagai nasi. Ya, kail lah untuk memancing yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Raffi. Tadi memang agak berbeda kali ini Bu Raffi tampil lebih saintifik. Biasanya kita ngobrol-ngobrol, tapi nggak apa-apa. Kita banyak belajar lah dengan temuan-temuan tadi. Yang sangat menarik adalah kemampuannya untuk memperbaiki kognitif otak tadi ya, untuk bisa bekerja terus gitu. Yang tadi saya singgung dia berarti menghambat kepikunan gitu. Jadi supaya nanti kalau 10 tahun lagi ketemu Bu Raffi itu masih ingat gitu ya. Bukan ini siapa gitu. Kan itu ya. Nah, Bu Raffi mau nanya sedikit nih. Iya, silakan. Atau gini Bu Rini, biar lengkap semua dulu. Terus nanti ngobrolnya enak gitu ya. Jadi habis ini Bu Media, Mbak Media. Ya, sambil menunggu ditolongin Bu Raffinya. Jadi kalau tadi Bu Raffi cerita ada ada berapa tadi? 6 ya? Ada 6 asesi. Ya, 6 asesi. Penelitian terakhir itu menemukan ada 12 Bu Raffi. Jadi ada 12 asesi. Itu macam-macam itu. Jadi yang artinya kalau saya menerjemahkan secara gampang gitu adalah lingkungan itu memungkinkan ada perubahan morfologis gitu ya. Jadi ada yang daunnya bulat utuh, ada yang bulat sobek, makanya kalau di Jawa namanya cobekan gitu. Cobekan bulat tapi sobek gitu. Kemudian ada yang agak ujungnya bergerigi gitu ya, agak gerigi tajam gitu. Kemudian ada yang halus, ada yang mengkilat juga gitu. Jadi banyak macam-macamnya. Nah mungkin nanti itu ya Pak Singgih ya. Ya, artinya ada beberapa varian ya. Ada macam-macam. Bukan sesuatu yang sudah berubah terlalu jauh ya. Tapi spesiesnya masih sama, Centella asiatica. Yang sekarang ini ternyata belum bisa ya Bu Media ya. Sekarang ini ternyata nggak cuma untuk ini herbal, tapi juga banyak dijual sebagai kosmetik. Lotion itu ada yang terkenal itu sekarang itu Madagaskar Centella asiatica. Oh, apa itu Pak? Itu untuk kosmetik, untuk ada untuk body lotion. Ada dari untuk Madagaskar Pak? Dari Madagaskar Centella asiatica. Nggak tahu itu apakah jenis Madagaskar atau produksi sana. Oh, aksesi baru ya berarti. Centella cream gitu. Jadi mereka nyebutnya Centella. Banyak sekali. Ya. Ada lipstick juga. Ya, kalau kita lihat kan tadi memang bisa menumbuhkan kembali sel-sel baru ya. Ya itu termasuk itu asam hyaluronat lah ya. Asam hyaluronat itu dikenal untuk ke sana itu mampu melembutkan kulit dan pikiran gitu. Jadi bagus juga untuk pikiran-pikiran yang radikal itu radikal. Yeah.